Pemirsa, saat ini kita terhubung dengan Bapak Nur, relawan Wahana Muda Indonesia di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Nur. Selamat siang. Iya. Bisa dengar suara saya? Terdengar jelas, Pak Nur. Pak Nur, bisa dijelaskan di mana lokasi tepat Anda berada saat ini dan bagaimana jalannya proses pencarian serta evakuasi korban gempa saat ini di sana? Baik, seluruh pemirsa yang ada di Indonesia, barangkali saya jelaskan dulu, Wahana Muda Indonesia memiliki posko di Sekolah Dasar Negeri Cijedil, Jalan Tuangke di Cianjur, Jawa Barat. Memang fokus fase emergensi pencarian pertolongan pada korban. Salah satu program kita memang mendata fasilitas pendidikan, khususnya anak-anak yang rusak. Ini salah satunya di SD Cijedil ini memang hancur, ini seperti ini ruangannya, hancur, atapnya udah bolong, barangkali ini bisa dilihat atapnya rusak. Ini menjadi perhatian kita juga untuk di sektor pendidikan dan sebagainya. Seperti ini kondisinya kosong barangkali SD ini, makanya kita memiliki posko di SD ini. Banyak genteng-genteng yang berjatuhan, jadi fasilitas SD ini tidak menjalani proses pendidikan selama fase emergensi ini. Seperti itu. Baik. Gambarannya. Baik. Kembali ke studio. Baik, Pak Nur, tadi ada informasi terakhir ada sekitar 40 korban yang hilang dan masih dalam pencarian. Bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban hingga saat ini? Apakah sudah ada korban yang kembali ditemukan hingga siang hari ini, Pak Nur? Ya, memang masih banyak korban. Ada satu titik yang sedang dilakukan proses pencarian dan pertolongan. Itu karena posisinya berada di kontur tebing, ini sangat membahayakan untuk proses evakuasi pertolongan pada jenazah. Kedua, kita terkendala oleh faktor infrastruktur yang kurang memadai, barangkali untuk memobilisasi para rescuer atau para tim pencarian dan pertolongan. Ini yang menghambat pergerakan, selain penghambat pergerakan tim SAR, juga menghambat tim mobilisasi bantuan logistik pada titik-titik daerah terdampak bencana gempa. Jadi infrastruktur ini harus menjadi perhatian besar pemerintah. Barangkali kita melihat di desa-desa atau di kampung-kampung banyak infrastruktur yang tidak memiliki standar kelayakan bencana atau standar gempa. Jadi kita mempertanyakan program-program penanggulangan bencana yang didorong oleh pemerintah seperti Destana dan lain sebagainya. Ini korban hampir 200 jiwa, ini jadi catatan besar bagi para relawan kemanusiaan yang terjun hari ini di Cianjur. Itu catatannya barangkali. Baik, Pak Nur mungkin bisa sambil diperlihatkan kembali kondisi di sekitar Anda, Pak Nur. Sambil saya ingin bertanya, apa saja peralatan khusus yang masih sangat dibutuhkan oleh relawan di sana untuk kemudian bisa sedikit memudahkan proses pencarian dan juga evakuasi korban? Baik, sekarang cuaca hujan. Untuk peralatan mungkin ini perlu kehati-hatian karena di daerahnya berkontur tebing, harus diperhatikan faktor cuaca dan pergerakan angin, dan sering terjadi getaran atau gempa. Ini menjadi perlu perhatian para relawan yang khusus di bidang kebencanaan, khususnya yang melakukan pencarian pertolongan di daerah-daerah yang sangat ekstrim. Seperti kita lihat bangunan ini sebenarnya kan sepertinya kokoh. Cuma kalau ada getaran gempa, ini kita dikhawatirkan ambruk karena ini sekolah dasar, makanya tidak banyak masyarakat. Seperti ini temboknya sudah pada miring, hancur dan lain sebagainya. Terus peralatan-peralatan yang diperlukan barangkali untuk tim SAR, tim evakuasi sudah cukup memadai. Persoalannya ada di infrastruktur menuju lokasi karena banyak masyarakat yang datang dan hadir. Jalan di sini jalannya hanya cukup 2 mobil bolak-balik. Tapi kalau untuk jalan kampung itu sangat kecil hingga mobilisasinya kadang menghambat pergerakan tim relawan kemanusiaan maupun tim Basarnas, BPBD dan lain sebagainya. Terus yang perlu catatan mungkin nanti yang
sanitasi di pengungsian. Karena kalau kita lihat banyak sekali pengungsian yang belum memiliki sarana sanitasi. Yeah. Warga hanya memanfaatkan seperti tabungan air atau pancuran yang terka, tidak memiliki kloset atau sebagainya. Listrik sering mati hidup, ini banyak yang memerlukan genset warga masyarakat. Terus obat-obatan untuk bayi dan lansia memang diperlukan. Untuk relawan sebenarnya sudah cukup untuk logistik karena ada tim yang menangani konsumsi dan sebagainya. Kita fokus penyelamatan warga masyarakat yang terdampak, khususnya yang di titik-titik pengungsian. Karena ini cuaca sedang hujan, Mbak bisa lihat sendiri ini kondisi basah hari ini. Ini warga yang berada di pengungsian, saya khawatirkan ada terjadi penyakit tambahan yang ini akan menjadi beban tersendiri bagi warga korban. Demikian. Baik, Pak Nur, bantuan terus disalurkan ke sana. Lalu bagaimana dengan proses distribusi bantuan kepada korban gempa di sana? Apakah juga terhambat oleh medan yang terjal dan lain sebagainya, Pak Nur? Nah, tadi yang saya katakan faktor infrastruktur menjadi faktor terhambat pergerakan mobilisasi bantuan. Baik bantuan material, benda seperti makanan, logistik, kebutuhan kesehatan dan sebagainya. Karena di sini Pak, kadang di jam-jam tertentu jalanan macet. Nanti saya akan coba lihat di jalanan, kadang macet. Lalu lintas di jalan raya ini kan cukup kecil, jadi menyebabkan kemacetan. Ini jalannya. Baik Pak Nur, kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak Nur. Pak Nur, boleh audionya dibuka kembali agar kami bisa mendengar suara Anda dengan jelas, Pak Nur? Ini menghambat pergerakan. Baik. Oke. Baik, jadi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh korban gempa di sana hingga saat ini adalah sanitasi atau ketersediaan air bersih, kemudian genset untuk penerangan dan juga keperluan bayi dan anak-anak. Kemudian untuk proses evakuasi dan pencarian hingga pukul berapa operasi pencarian berlangsung? Apakah dijalankan selama 24 jam penuh atau hingga waktu tertentu, Pak Nur? Baik, sesuai rapat semalam, baik di Balai Kota dan di Pos Kendali Basarnas, ada 3 metode yang digunakan. Pertama sesuai SOP, pencarian pertolongan dimulai pukul 6.00 hingga pukul 18.00. Jika diidentifikasi ada subjek hidup atau subjek meninggal, bisa langsung diteruskan, rolling. Baik. Tim 1 bisa sudah menemukan titik dan ada diidentifikasi subjek atau objek yang sedang dicari, itu bisa dilanjut sampai malam. Kalau standar pencarian pertolongan memang hanya 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam malam. Tapi jika diidentifikasi, ada temuan, itu harus dilanjutkan, di rolling tim. Baik. Seperti itu, untuk pencarian dan pertolongan. Baik Pak Nur, ini kami melihat ada visual kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi tempat Anda saat ini. Ini apa pemicu kemacetan ini? Apakah memang ada jalan yang tertutup oleh material longsor atau seperti apa, Pak? Bukan, ini sebenarnya kondisi di depan pos kendali, pos operasi Basarnas. Di sini titik pergerakan para rescuer atau tim penolong atau tim SAR untuk patroli pergerakan. Baik yang pagi, siang maupun sore nanti. Dari sini tim yang digerakkan. Makanya banyak armada, baik potensi SAR maupun mobil-mobil armada Basarnas untuk memobilisasi tim untuk rolling. Seperti kita lihat nanti ini rolling tim pencarian dan pertolongan yang dikoordinir oleh Basarnas atau kantor SAR Jakarta. Di sini ada 3 kantor SAR yang terlibat. Kantor SAR Jakarta, kantor SAR Jawa Barat Bandung,
kantor SAR Semarang, kantor SAR Tegal, dan ratusan potensi SAR. SAR ini agak tertahan karena ada mobilisasi kendaraan berat yang sudah melakukan prosesi eskavasi atau pembuka jalur. Ini juga yang sedikit menghambat pergerakan barangkali lalu lintas di jalan raya menuju titik-titik terjadi bencana di Cianjur, Jawa Barat. Bayangkan infrastruktur di Jawa Barat ini masih kecil, kurang luas. Ini hanya cukup 2 kendaraan, jadi ini sangat menghambat. Ini bukan di luar Jawa, ini sangat padat kendaraannya di kota atau kecamatan Cianjur. Kita lihat tuh, seperti ini, mobilisasi tim SAR sangat terhambat dengan padatnya kendaraan. Tidak ada proses crossing atau penutupan jalur, sehingga terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Seperti kemana nih titiknya? Baik, terima kasih Pak Nur. Salah satu tim SAR yang sedang dilepas untuk menuju titik operasi pencarian dan pertolongan. Dari pos Komando Operasi Basarnas. Demikian. Terima kasih Pak Nur, relawan dari UMI telah bergabung bersama kami di Breaking News. Semoga proses distribusi bantuan, kemudian evakuasi dan pencarian korban bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Terima kasih Pak Nur.